terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Mari kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Demikian firman tertulis, Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kita hampir memasuki minggu-minggu Advent. Setiap minggu-minggu Advent dan Natal, kita sering menyanyikan lagu-lagu yang berkaitan dengan kemuliaan Allah. Terlebih lagi pada malam atau hari Natal, liturgi kita sering memuat lagu Muliakanlah. Apakah sebenarnya makna yang terkandung pada kemuliaan itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mulia memiliki arti tinggi yang dikaitkan dengan kedudukan, pangkat, dan martabat. Dengan beranjak dari pengertian dasar ini, maka kemuliaan dapat diartikan mulia yang mengandung keluhuran, keagungan, dan kehormatan. Tidak heran banyak orang yang terseret untuk memahami bahwa kemuliaan digambarkan sebagai status sosial ekonomi yang tinggi yang diperoleh dari keberhasilan di dalam hidup seseorang. Pengertian kemuliaan seperti ini memberi nuansa kebendaan dan mengangkat ego manusia. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang Kristiani kita memahami bahwa kemuliaan Allah tidaklah demikian. Pengertian umum ini tidak bisa diadopsi untuk memahami kemuliaan Allah dan untuk menghasilkan tindakan yang memuliakan Allah. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 mengatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan harus nampak di dalam segala karya manusia. Ketika karya itu memperlihatkan kuasa Allah yang syarat akan kasih terhadap umat manusia. Panggilan ini tentu terus digemakan, karena setiap orang percaya telah menerima kasih karunia Allah yang juga dipanggil untuk memuliakan Allah. Ini tidak berarti bahwa apa yang kita lakukan dan katakan menambah kemuliaan yang sudah dimiliki Allah. Namun, bahwa manusia menyatakan kemuliaan Allah melalui kata-kata, gaya hidup, dan perilaku kita. Hal ini juga bisa berarti bahwa orang percaya memuji Allah dan mengaguminya dalam banyak cara yang kita produksi setiap hari, termasuk ketika kita melakukan hal apapun yang syarat dengan kasih. Saudara yang terkasih, setiap orang percaya melalui pengertian ini dapat membawa kemuliaan bagi Allah dalam setiap hal. Bahkan dengan rela menderita bagi Tuhan, itu sudah menjadi wujud kemuliaan bagi Allah atau wujud tindakan memuliakan Allah. Sebab dalam kerelaan menderita, orang dapat melihat bahwa kita tidak lagi mencari kepentingan diri sendiri dan kita memiliki kerendahan hati dengan menyatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, untuk mewujudkan tindakan memuliakan Allah yang didorong oleh kasih hingga rela menderita bagi Dia dan sesama kita bukanlah hal yang mudah. Namun kita juga meyakini melalui percaya di dalam Kristus kita dapat mengalami perubahan hidup. Kita dimungkinkan untuk bersedia menyangkal diri, kemudian dapat mengarahkan orientasi hidup kita kepada Tuhan, kepada kasih-Nya, dan bukan lagi kepada diri kita sendiri. Singkatnya, dengan melakukan kehendak-Nya saja, untuk taat apa yang telah difirmankan-Nya, menghidupi kasih dengan sungguh, kita dapat membawa kemuliaan bagi Allah. Tidak harus selalu memiliki kedudukan,
atau status ekonomi yang tinggi untuk bisa menghasilkan tindakan memuliakan Allah. Dengan hal-hal sederhana di mana orang bisa melihat wajah Allah melalui kita, di situ kita telah mewujudkan kemuliaan Allah, sehingga orang lain yang menyaksikan tindakan-tindakan demikian ikut terpanggil memuliakan Allah yang besar karena kesaksian hidup yang kita berikan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami diingatkan kembali bahwa kami adalah manusia yang diciptakan dengan tujuan untuk memuliakan Engkau. Kami sering mengabaikan tujuan utama dari hidup kami dan sering memuaskan ego kami dalam setiap tindakan kami. Bahkan kami mendandani diri kami dengan segala kedudukan, fokusnya untuk meninggikan ego kami. Ya Bapa, di pagi hari ini kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami rindu memuliakan Engkau, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga kami rindu memuliakan Engkau bukan dengan kebendaan, tetapi kami merindu agar Engkau dimuliakan melalui setiap tutur kata kami, melalui sikap hidup kami yang rendah hati, yang rela berkorban dan siap menderita untuk hal-hal yang baik demi kemuliaan Tuhan. Ya Bapa, ajarlah kami untuk terus menjadi anak Tuhan yang menyaksikan kemuliaan-Mu dimanapun kami berada. Dan kuatkanlah hati kami ketika kami menghadapi tantangan-tantangan dalam melaluinya dan menghadirkan tindakan yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin.